Bapak Mama yang diberkati Tuhan, Salam. Mari kita saling jabat tangan, kita katakan Tuhan Yesus memberkati saudara. Siapa itu perempuan? Ketika pertanyaan ini Bapak Mama saya ajukan, kita akan banyak dipengaruhi dengan berbagai macam bentuk pemahaman tentang siapa itu perempuan. Secara biologis kita bilang begini, perempuan itu adalah tentang jenis kelamin. Perempuan itu ditandai dengan kemampuan reproduksi. Laki-laki tidak bisa mengandung, laki-laki tidak bisa menyusui. Secara biologis itu adalah bagian terpenting yang tidak dimiliki oleh laki-laki, hanya perempuan. Tapi kita juga bisa bilang begini, dalam pandangan tradisional tidak sedikit orang selalu bilang begini juga, perempuan itu penjaga rumah tangga. Sehingga ketika kalau anak salah jalan, maka orang pertama yang disalahkan itu bukan bapak, tapi mama, karena mama adalah penjaga rumah tangga. Bahkan dalam banyak hal juga kita selalu bilang begini, bahwa keberhasilan seorang suami itu karena ada istri. Karena itu kalau ada suami yang gagal dalam karir, bahkan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, maka orang pertama yang harus disalahkan itu adalah depo istri na mamtua pemulus atau jaga badan. Kira-kira begitu pandangan tradisional ketika kita melihat tentang siapa itu perempuan. Bahkan tidak sedikit Papa Mama dalam sejarah perkembangan dalam peradaban manusia, perempuan itu juga dipandang sebagai apa? Sumber dosa. Karena itu kenapa sekarang para orang tua kalau dia punya anak laki-laki itu ingin menikah, maka orang tua itu pertama itu tidak lihat itu calon istrinya itu kerja di mana, tapi dia pun duduk berdirinya ke mana. Dia bisa hidup berdampingan dengan mama mantu dan bapak mantu kok tidak. Dia bisa hidup berdampingan dengan ipar-ipar kok tidak. Karena untuk zaman sekarang ini tidak sedikit mereka yang menikah masuk dalam sebuah pemahaman ipar itu adalah maut. Ada banyak pemahaman tentang perempuan. Bahkan tidak sedikit juga Bapak Mama pemahaman dulu-dulu itu jauh sebelum Alkitab itu disaksikan sebagai kumpulan refleksi orang-orang percaya atas ilham dari Roh Kudus. Tidak sedikit peradaban membangun sebuah pemahaman perempuan itu adalah pembawa masalah. Seorang filsuf di abad pertengahan, Tertullian, dia berkata, sadis ini dia pernyataan, perempuan dong jangan tersinggung bikin biasa sa itu muka Bapak Mama dong. Tertullian itu dia bilang begini di abad pertengahan, perempuan itu adalah pintu gerbang setan. Bayangkan, pintu gerbang setan. Karena itu kenapa laki-laki itu akan jatuh dalam 3 hal, yaitu 1, takhta, yang kedua itu harta, yang ketiga itu apa? Coba bapak-bapak sebut keras, kurang keras. Saya suka yang suara-suara keras begitu, yang suara kusu-kusu tuh itu beta khawatir, itu pelaku-pelaku utama dong, sehingga mereka pemuluh dan takut omong, apalagi mam tua ada duduk di samping itu keras itu.
Karena itu benar bahwa ketika manusia bergumul dengan kehadiran laki-laki, tapi juga dengan kehadiran perempuan, perempuan adalah pintu gerbang setan. Tapi sebenarnya ini bukan tafsiran dari teks kitab suci, saudara. Walau Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 2 itu bilang kepada saudara dan saya, memang dosa itu berawal dari seorang perempuan. Bapak, mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebenarnya kalau kita jujur, kita belajar ini Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Alkitab khususnya Allah itu, Dia memberikan tempat tersendiri kepada para perempuan. Sehingga kalau Bapak Mama dong perhatikan kisah-kisah dalam Perjanjian Lama itu, ada begitu banyak tokoh-tokoh kaum perempuan yang sebenarnya mau mematahkan sebuah pemahaman bahwa perempuan itu adalah pintu gerbang setan. Ada siapa? Deborah. Ada siapa? Ada Ruth. Ada Hagar. Ada Abigail. Ada perempuan-perempuan yang kalau di dalam iman kita harus berani berkata bahwa Allah menyiapkan para perempuan ini. Karena perempuan itu bukan sumber dosa, saudara. Alkitab banyak memberikan kepercayaan kepada para perempuan. Bahkan ada begitu banyak kisah-kisah juga yang melihatkan kepada kita bahwa Allah itu mempercayakan para perempuan untuk ambil sebuah posisi penting dalam sejarah penyelamatan Allah kepada manusia. Mari kita periksa teks yang pertama, Maria Magdalena. Ini hari Maria Magdalena ini disebut di mimbar-mimbar gemit, sehingga siapa di sini nama Maria tahan babai itu lidah. Hari ini Maria Magdalena punya nama didengungkan di semua mimbar-mimbar gereja Masih Injil di Timur. Karena hari ini di bulan budaya, di minggu pertama kita diajak untuk belajar dari Maria Magdalena. Sejarah itu bilang kepada kita, saksi pertama itu tegas perempuan. Walau dalam tradisi Yahudi, perempuan tidak akan pernah diberikan ruang untuk menyampaikan sebuah kesaksian di pengadilan, sekalipun kesaksian yang keluar dari mulut seorang perempuan itu adalah sebuah kebenaran. Bahkan di dalam banyak hal, ketika orang Yahudi ingin menjalani kehidupan mereka, perempuan ruangnya dibatasi, bahkan ruangnya dipangkas dengan sengaja, karena perempuan adalah gerbang pintu Laut Matmolo. Karena itu dengan tegas ini, di dalam narasi ini Yesus memilih Maria Magdalena. Allah memilih Maria Magdalena bukan tanpa alasan, saudara. Saya pikir Maria Magdalena yang pergi berkunjung ke kubur Yesus untuk merempahi sebagai bentuk tradisi penghargaan orang Yahudi kepada orang yang mereka kasih yang telah meninggal, ini bukan sebuah peristiwa alamiah, saudara. Tapi ini sebuah peristiwa yang memang harus dengan iman kita berkata bahwa tidak ada satupun yang terjadi tanpa rancangan Tuhan. Amin kok. Maria Magdalena itu saksi pertama, final. Tidak ada yang bisa membantahnya, sekalipun bantahan itu keluar dari mulut seorang laki-laki Yahudi tulen. Karena itu ketika Maria Magdalena itu adalah saksi pertama dan final, sebenarnya Yesus ingin memberikan tempat pertama dari peristiwa penyelamatan Allah kepada manusia melalui kebangkitan. Ini luar biasa, saudara. Ini tempat spesial yang diberikan oleh Allah, mengisi sebuah ruang kosong yang selama ini tidak pernah diisi oleh manusia ketika memahami perempuan itu dalam sudut pandang yang keliru. Maria Magdalena mewakili para perempuan yang hidup pada saat itu, dan Maria Magdalena juga mewakili para perempuan yang dilahirkan dari zaman abad-abad selanjutnya, termasuk saudara dan saya. Yang kedua, sebenarnya kebangkitan Yesus itu bukan tentang kain kafan yang tergulung rapi, pintu kubur yang terbuka, batu yang sudah tergeser, dan jasad yang tidak ada lagi dalam kubur itu. Bukan hanya tentang itu, saudara.
Tapi peristiwa kebangkitan Kristus itu sebenarnya ada bercerita tentang jauh dari bukti-bukti fisik yang sebenarnya kalau kita pikirkan sebenarnya itu sudah cukup membuat para murid menjadi percaya bahwa dia itu sudah bangkit. Bukankah 3 kali itu Yesus sudah bilang kepada para murid jauh sebelum dia menderita dan kemudian mati dan disalibkan, beta akan mati, tapi beta akan bangkit di hari ketiga. 3 kali dengan tegas Yesus katakan itu kepada para murid. Sehingga ketika bukti fisik itu Bapak Mama mereka lihat dengan mata mereka melalui Maria Magdalena, sebenarnya pemahaman mereka sudah harus digiring pada sebuah pesan yang Yesus sampaikan jauh sebelum ketika dia memasuki kota Yerusalem. Tapi Yesus bilang apa? Bukti fisik itu tidak cukup. Karena itu ketika Maria Magdalena lihat batu sudah tergusur, kemudian tubuh Yesus sudah tidak ada, kain dipakai untuk menahan kepala Yesus sudah tergulung secara rapi. Pencuri mana yang dia mencuri lalu dia masih gulung itu gulungan kain dengan rapi? Pencuri mana sebagaimana kecurigaan yang dibangun oleh para murid, kita pun guru ini ada orang yang curi dia. Karena itu kenapa bukti fisik semua yang melekat dalam tubuh Yesus ketika dia disalibkan kemudian diturunkan dan dikuburkan di tempat pemakaman itu, Yesus bilang itu tidak cukup. Beta harus membuktikan dengan apa? Menampakkan tubuh fisik, karena manusia membutuhkan sebuah bukti yang jauh melebihi dari bukti atau barang-barang yang melekat dalam dirinya. Perjumpaan itu mengisi ruang kosong, saudara. Ruang kosongnya apa? Murid suhampa. Bagi mereka Yesus pun cerita sudah selesai di Golgota. Tidak ada lagi cerita tentang Yesus. Yesus punya cerita 3 tahun itu sudah tutup buku sudah. Karena itu kenapa Cleo pas dia pergi ke Emmaus, dia bilang cerita Golgota sudah selesai. Untuk apa beta di Yerusalem? Beta harus kembali ke Emmaus karena kehidupan di Emmaus menuntut kehadirannya untuk pergi di sana. Para murid kembali jadi apa? Nelayan. Karena bagi mereka tutup buku sudah 3 tahun kita sama-sama itu tidak ada. Untuk apa dia menyiapkan kita kalau dia mati di Golgota? Karena itu Yesus menunjukkan dia punya fisik itu, dia menyapa. Dia mengisi ruang kekosongan karena kehampaan, karena keterhilangan, karena luka batin, karena semua yang dibangun oleh Maria Magdalena. Maria Magdalena itu apa? Seorang perempuan yang dibebaskan oleh Yesus itu 7 ikatan roh jahat. Waktu itu dia dikuasai oleh 7 ikatan roh jahat. Yesus bebaskan dia. Karena itu bagi Maria Magdalena Yesus sosok yang tidak bisa dia lupakan. Kalau Golgota itu membuat para murid lari, tapi justru Golgota memanggil Maria Magdalena untuk duduk di bawah kaki Yesus sampai pada Yesus mengembuskan napasnya yang terakhir. Karena apa? 7 roh jahat itu telah dibebaskan karena Yesus. Jadi Maria Magdalena itu tahu bagaimana membalas kebaikan Yesus. Sekarang ini budaya kita ini budaya kacang lupa kulit, saudara. Orang banyak sekarang ini minta untuk diperlakukan baik. Tapi ketika orang lain memperlakukan baik kepada kita, menghargai kita, kita balas apa? Lempar lumpur di muka. Budaya kita adalah budaya yang tidak mengaturkan ucapan terima kasih kepada semua orang yang telah berbuat baik kepada kita. Bahkan anak-anak pun juga bisa melakukan itu. Saudara juga bisa melakukan itu kepada saudara yang lain. Maria Magdalena itu dia duduk sampai dia merempahi, dia bangun pagi-pagi, beta harus pergi merempahi. Itu wujud ungkapan terima kasih dia kepada Yesus, saudara. Dan budaya untuk ucap terima kasih itu sebenarnya harus hadir untuk kita juga. Kalau hari ini Gemit memutuskan untuk bulan ini bulan budaya ini bukan soal kostum, tapi budaya ini soal pola pikir juga, soal gaya hidup kita, soal gaya pola hidup dan semua kita. Sekarang ini kita pun gaya anak-anak muda sekarang ini apa? Jalan-jalan baju dong kurang habis, 1 tali, sampai-sampai semua terobek kanan kiri muka belakang, samping kiri kanan semua. Kita krisis, saudara, dalam soal budaya dan identitas kita.
Kita mengadopsi banyak hal hanya untuk supaya apa? Terlihat up to date, terakhir date, iya toh, terakhir Noe kok mati. Kita hanya untuk apa? Ikut gaya-gayaan. Lihat anak-anak muda sekarang, coba lihat mereka pun dansa-dansa. Dulu itu hering, saudara. Dulu itu melingkar kebersamaan. Sekarang apa? Anak-anak muda sekarang tua-tua juga begitu, berhenti, bertobat sudah. Dan sana sampai lupa bangun. Kalau itu bukan kita pun suami. Dan sana kita tidak tahu kita pun kaki di mana, kita pun tangan di mana. Kita hanya pikir dunia ini hanya milik kita berdua. Mari kita gacor sampai pagi. Ini berat, saudara. Karena itu kenapa sekarang ini orang tua udah urut dada. Di pesta-pesta pernikahan tidak lagi heri, ya kosu. Itu budaya identitas kita. Bukan kok dansa apa? Sombe-sombe itu apa? Dansa apa coba anak muda dong? Itu mereka paling fak. Saya tidak tahu itu nama dansa. Dansa apa? Kisomba. Saya hanya mengerti dia pusomba-somba sah. Ya. Kisomba itu. Woi, mati kita. Yesus itu datang mengisi ruang kosong Maria. Mengisi ruang kosong dengan apa? Tampilkan secara fisik. Yesus menyapa Maria bukan dengan kilat dan guntur, tapi Yesus menyapa Maria dengan panggil Maria pun nama Maria. Itu cukup bagi Yesus, bagi Maria untuk kenal ini suara bukan manusia biasa, tapi dari Yesus. Karena itu Papa Mama, cukup bagi Yesus ini bukan panggilan soal identitas. Maria ini panggilan hati, saudara. Allah memanggil Maria itu dengan hati, bukan soal memang Maria Magdalena itu namanya Maria, tapi Allah pernah membangun relasi melalui Yesus Kristus dengan Maria Magdalena, bahkan dengan murid-murid yang lain. Kehadiran Yesus itu baginya itu tidak bisa digantikan dengan yang lain. Kehadiran fisik itu penting, saudara. Kehadiran fisik itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan untuk mengisi ruang-ruang kosong kita. Karena itu saya selalu dalam banyak kesempatan saya bilang begini, anak-anak dong yang sudah nikah, ingat orang tua dong. Jangan karena jangan hanya karena sudah menikah lalu kemudian kita tinggal kita dan suami dan istri hanya hari-hari urus kita istri pu alis, urus kita punya istri punya kuku, tapi kita lupa untuk lihat orang tua. Sehingga anak-anak sekarang hanya tahu kirim beras. Kadang orang tua tuh butuh beras, saudara, tapi orang tua butuh kehadiran fisik, saudara, untuk ada di rumah tua mereka. Orang tua tuh butuh tunjangan khusus dari papa mama dong sebagai anak. Butuh mereka untuk beli garam, untuk beli mereka punya minyak apa namanya, minyak kayu putih, minyak orang tua dong. Tapi kehadiran fisik itu mereka butuhkan. Bukan hanya kirim kue ulang tahun kok mama dan bapak tiup lilin lalu kemudian kita video call karena kita ada batas sibuk dan kita pun karir. Itu juga baik, saudara. Tapi ingat, orang tua juga membutuhkan ada sesuatu yang diisi dalam ruang kosong itu, dan ruang kosong itu harus diisi dengan apa? Dengan sentuhan-sentuhan fisik dari orang-orang yang dikasihi. Ini cara Yesus mengembalikan martabat perempuan. Dia hadir secara fisik, dia mau bilang, Maria, aku mengembalikan martabatmu sebagai seorang perempuan. Tapi kemudian Maria diperlengkapi supaya dari mulut Maria itu ada sebuah pernyataan bahwa dia itu sudah bangkit. Itu justru keluar dari mulut Maria, seorang perempuan yang dalam tradisi Yahudi kesaksian seorang perempuan di pengadilan itu tidak dapat dibenarkan. Yesus pakai perempuan supaya apa? Maria Magdalena membuktikan dia punya diri mewakili perempuan-perempuan di zamannya, bahkan kita semua, bahwa kita dengan laki-laki itu adalah imago Dei. Kita adalah gambar Allah. Saya pikir ini pesan kuat, karena Allah memulihkan martabat perempuan dengan memberikan tempat supaya perempuan juga mampu memainkan peran penting dalam penyelamatan, sejarah penyelamatan Allah, mulai dari hal-hal yang paling sederhana.
Renungan kita saat ini adalah berada pada tema Yesus membaharui praktik budaya yang tidak adil. Tadi saya sudah bilang, budaya itu bukan hanya soal umebubu, bukan hanya soal apa, soal kita punya pakaian ini, bukan soal itu, saudara. Itu bagian budaya, tapi itu bukan tentang budaya saja, karena tentang budaya itu juga soal tentang pola hidup, pola pikir, gaya kita, kebiasaan-kebiasaan yang pada gilirannya dari kebiasaan-kebiasaan itu membentuk budaya dan menjadi identitas saudara dan saya. Karena itu seorang sosiolog, Ralph Linton, dia berkata budaya itu keseluruhan sikap dan pola hidup, pola perilaku yang dilakukan secara terus-menerus tanpa sadar. Bapak Mama, kita sementara sedang membudayakan sesuatu yang bisa jadi sebenarnya bukan budaya kita. Kita sementara sedang membudayakan sesuatu yang justru tidak menjadi budaya kita. Apalagi budaya dipersempit hanya soal simbol. Jadi kalau saya orang Alor, sapu rumah mesti ada moko. Kalau saya orang Timur, saya harus ada umebu. Tidak juga, saudara. Ada beberapa hal penting. Yang pertama, perempuan dan laki-laki itu sama derajatnya. Imago Dei, gambar Allah. Tidak ada yang bisa membantah itu. Tapi sebenarnya stigma perempuan seperti yang tadi di awal saya katakan, perempuan itu gambarannya adalah penjaga rumah tangga. Bahkan tidak sedikit stigma perempuan itu adalah pelakor, perempuan itu adalah mulut pisau, perempuan itu adalah tukang gosip. Sebenarnya justru datang dari diri perempuan sendiri, saudara. Pemahaman-pemahaman yang terstigma sampai mengakar budaya kuat, sehingga kita ini kalau untuk urusan publik kita kasih laki-laki. Perempuan hanya urus di Abu Rao, sehingga kadang sampai pesta tuh di pramu naik begini, muka semua Abu Rao. Karena sebenarnya perempuan itu bukan hanya urusan domestik, saudara. Itu juga laki-laki. Karena itu saya itu terkagum-kagum sabu anak-anak pemuda di sini kalau mereka masak nasi itu jago papa. Apalagi itu PHRG dong kalau masak bubur ayam. Baru-baru kita bubur ayam, Bapak Mama itu rasa itu laki-laki yang bermain di belakang layar. Walau ada perempuan juga yang juga berkontribusi di situ. Jadi perempuan itu adalah pelakor, perempuan itu mulu pisau, perempuan itu tukang gosip, perempuan itu suka perusak rumah tangga orang. Itu justru terkadang hadir karena diri perempuan sendiri. Karena itu kenapa Allah itu memberikan ruang sengaja oleh Maria Magdalena, supaya Maria Magdalena mengisi itu, dan kemudian dia dengan peran aktif menunjukkan bahwa kami perempuan tidak seperti yang dianggap orang pada umumnya. Perempuan terkadang menjadi sosok yang berkontribusi besar terhadap dirinya sendiri. Karena itu kenapa ada anggapan tidak sedikit orang yang bilang dia pun suami baik, ma dia pun istri jangan. Mama bapak tua tuh bet suka dia omong bagus, dia soalnya terlawin, tapi mama, karena itu kenapa ada laki-laki yang dia gila di luar, itu juga salah satu karena perempuan jadi kompor hok, kasih panas laki-laki, kasih panas tipu suami untuk pikuk kasih begini. Bukan kok, perempuan itu penolong. Karena itu ketika laki-laki sudah dikuasai oleh emosi, maka perempuan juga jangan emosi, mama. Tenangkan dirimu, peluk suamimu, kalau bisa cium dia, ulik dia. Kalau cium ulik dia, itu papa sunoe itu. Papa su bilang ku pasrahkan gitu. Mesti begitu, saudara. Karena itu kenapa orang selalu sampai pada sebuah kesimpulan perempuan itu ras terkuat. Karena perempuan itu juga bisa menjadi penyebab kegagalan, tetapi juga bisa menjadi pintu keberhasilan untuk dia suami. Sudah. Ini menjadi hal yang penting bagi kita. Yang kedua, sekarang ini budaya kita, saya tidak sementara omong tentang budaya motif, tidak Bapak Mama, saya omong tentang budaya karena praktik budaya yang tidak adil ini ada sementara sedang tumbuh subur dalam hidup kita.
Budaya yang sekarang paling dominan dan sementara perlahan-lahan mengikis relasi antara manusia itu adalah budaya individualisme digital. Silakan slide berikut ya. AI, kecerdasan buatan. Jauh sebelum AI ada, kita juga sudah dicekoki dengan kekuatan handphone itu memisahkan keluarga, melululantakkan hubungan relasi manusia dengan manusia. Kemajuan teknologi dan penggunaan media sosial sekarang ini dia punya loncatan, itu dia punya gelombang besar sekali Bapak Mama. Karena itu sekarang ini penggunaan HP atau komunikasi virtual menggeser komunikasi tatap muka. Komunikasi tatap muka ini sekarang sudah tidak lagi terlalu dianggap penting. Padahal komunikasi tatap muka itu adalah salah satu cara manusia mengisi ruang kosong dalam dirinya yang tidak bisa diberikan oleh AI, yang tidak bisa diberikan oleh kekuatan teknologi apapun. Ini menjadi catatan untuk kita. Pergeseran interaksi ke dunia digital memang membawa kemudahan saudara, yang jauh terasa dekat. Benar, saya tidak membantai itu. Tapi interaksi teknologi sementara sedang menggiring kita menjadi sebuah persoalan serius yang mengakibatkan banyaknya perilaku sosial yang menghantarkan manusia pada kehancuran. Teknologi adalah alat luar biasa, benar. Tapi teknologi tidak dapat mengisi kekosongan batin manusia. Kan itu seorang bisa nonton film, dia bermain game sampai dia ketawa-ketawa Bapak Mama, atau dia scroll, dia punya media sosial, dia berjam-jam dengan dia punya alat teknologi handphone itu. Tapi ketika handphonenya itu dia matikan, dia akan kembali pada laptop, dia tetap merasa hampa saudara. Merasa hampa karena memang teknologi tidak bisa menyediakan hubungan emosional di sana. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, inilah yang dikritisi oleh Yesus. Dia mengisinya supaya perjumpaan fisik itu menjadi perjumpaan yang meyakinkan Maria, supaya Maria bisa meyakinkan para murid yang lain. Murid-murid tidak bisa diyakinkan kalau Maria belum diyakinkan. Karena itu Yesus meyakinkan Maria, lalu kemudian Maria lah yang meyakinkan para murid bahwa Yesus itu sudah bangkit. Bapak Mama, saudara-saudara, kedekatan emosional itu penting. Sekarang ini rentan kita pun kesehatan mental. Kami para pendeta selalu diingatkan untuk tentang kerentanan kesehatan mental ini harus terus dibicarakan dengan serius oleh kita, oleh Gemit. Kita boleh terlihat gagah saudara. Ini hari saya lihat saudara dong menyala abangku. Tapi belum tentu kita pun mental ini kuat saudara. Kita gagah di hari ini, tapi ketika kita pulang dari kebaktian ini, kita bisa tidak menjadi kuat untuk menjalani kehidupan ini. Fisik kita boleh terlihat bagus, tapi kita rapuh di dalam karena ada ruang kosong yang belum diisi oleh Tuhan. Maria Magdalena memahami itu, dan Yesus memahami itu. Dia mengembalikan sebuah kehadiran tidak hanya sekedar simbol-simbol saja, tapi Yesus menampakkan dirinya secara langsung. Bapak Mama, saudara-saudara, orang sekarang mencari hiburan di dunia teknologi. Bahkan ada begitu banyak juga praktek-praktek yang justru menghantarkan ada banyak orang yang diperlakukan secara tidak adil. Ketidakadilan dalam rumah tangga, mulai dari papa lihat mama, mulai dari orang tua lihat anak, mulai anak lihat orang tua, banyak saudara. Karena itu penting bagi kita sapaan Yesus kepada Maria Magdalena. Maria mau ajak kepada kita, ruang kosong saudara itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Dan mulai dari apa? Menciptakan kebiasaan-kebiasaan positif dalam rumah.
menghadirkan diri. Sekarang ini orang berduka cukup kirim krans bunga, orang pesta nikah cukup kirim krans untuk menunjukkan dia punya. Orang sudah bilang itu wujud kehadiran, tapi ingat ada ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh bunga-bunga itu. Sebagaimana kita semua membutuhkan, dan karena itu kenapa manusia disebut sebagai makhluk sosial, karena dia hanya bisa hidup kalau dia membangun relasi yang baik dengan orang lain. Semua mampu dia lakukan karena ada orang lain. Dan dengan adanya orang lain, sekalipun terkadang kita bilang justru dengan orang lain kita menjadi terancam, tapi mari kita belajar melihat bersama dengan orang lain justru kita menjadi lebih baik ketika kita hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati kita. Amin.